الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia sampai detik ini kaum muslimin. Sampai menjelang Isya ini, bagaimanapun keadaan yang sedang kita alami hari ini, bahwa yang jelas kita masih Allah izinkan untuk berkumpul di rumahnya, di rumah Allah yang mulia ini. Bagaimanapun sakit yang kita rasakan hari ini, yang jelas hati kita masih rindu berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Khairul biqa fil ardi masajid Allah. Tempat yang paling baik di permukaan bumi adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ketika beredar ketidakbaikan di sekitar kita, maka di antara tempat yang paling baik untuk kita istirahat sejenak adalah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah bingung melihat kondisi kehidupan zahiran wa batinan, maka tempat yang paling baik untuk kita kunjungi adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada rahmat Allah, di dalamnya ada berkah Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Pada bulan yang lalu kita membahas surat Al-Balad. Sudah kita bacakan ayatnya sampai selesai, tapi baru kita baca tafsirnya, artinya dan renungan-renungan serta kandungan yang ada di dalamnya sampai ayat ke-9. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sudah kita tegaskan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya pada bulan yang lalu, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam keadaan susah, dalam keadaan letih, dalam keadaan susah yang berganti-ganti kaum muslimin rahimakumullah. Proses kehidupan kita ini tidak akan pernah lepas dari susah payah. Proses kehidupan kita ini tidak akan pernah lepas dari perjuangan. Sejak kita dilahirkan, kemudian kita menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, lalu datang masa dewasa, kemudian diakhiri oleh masa tua, bahkan sampai ke alam kubur kaum muslimin rahimakumullah, sampai kita dibangkitkan kembali, sampai kemudian kita ditimbang segala amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
sampai kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita melintas di atas jembatan Shiratal Mustaqim, sampai masuk kaki kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, barulah akan terhindar dari namanya susah payah, kesusahan dan penderitaan. Apapun model kehidupan yang kita jalani di dunia, tidak akan pernah lepas dari susah payah. Apapun pekerjaan yang kita lakukan di dunia, tidak akan pernah lepas dari susah payah, kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau ada di antara kita nan bertanya ke kawannya, "Ba kok susah banai duit hari kini?" Ba adek susah banai duit hari kini ka? Indah hari kini saja dah, sampai mati dan setelah kematian sampai dibangkitkan kembali, kita tidak akan pernah lepas dari kesusahan, kaum muslimin rahimakumullah. Kita tidak akan pernah lepas dari perjuangan hidup. Pada bulan yang lalu kita sudah sampaikan, jangan ada yang mengeluh di dalam hidupnya. Susah ekonomi kini, orang nan balabih ekonominya pun susah hidupnya, kaum muslimin rahimakumullah. Sakit kita kini, orang nan sehat pun masih berada di dalam kesusahan. Ada yang mengeluh karenanya tinggal di negari ange. Orang yang hidup di negari yang dingin pun juga mengalami kesusahan hidup, kaum muslimin rahimakumullah. Maknanya adalah ndak ada di antara kita nan bisa duit sanang sedia te dunia kan. Jadi itu kita simpulkan di awal dulu, supaya kemudian yang sudah mendengarkan kajian kita, renungan-renungan kita di dalam juz ke-30, kita bahas dulu mulai dari surat An-Naba, lalu kemudian terhenti dari ketika terjadi awal pandemi, lalu hari ini kita lanjutkan kembali, wabil khusus malam ini sampai pada surat Al-Balad. Kita ambilkan kesimpulan bahwa selagi duit di atas dunia, susah hidup kita, Bapak Ibu yang Allah mulia. Mati kita, bertambah lo kesusahan hidup lagi. Karena awal perjalanan orang-orang beriman yang sesungguhnya adalah setelah kematian. Maka tertipulah orang-orang yang menyangka kalau nyo mati selesai duit, nauzubillah, bunuh diri. Badek bunuh diri, dak talok menghadapi kehidupan lai dah ustaz. Kok coiko permainan hidup ustaz? Dak talok de amboi duit dia te dunia lai dah. Biarlah mati saya ambo. Dan itu adalah awal kesusahan yang jauh lebih susah daripada kesusahan yang kita tanggung di atas dunia. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan suka mencalik kehidupan orang, bantuannya lama, bantuannya sero, bantuannya sanang. Iyo bantu sampai dibantu saja tu. Balabih kenderaan, rancak rumah, balabih gaji, sangko kita sanang. Karena hidup kita punya latar belakang yang berbeda, pekerjaan yang kita hadapi pekerjaan yang berbeda-beda, sehingga kesusahan yang dialami pun kesusahan yang berbeda-beda. Bapak Ibu yang Allah muliakan, masalah dalam rumah tangga ada, di kantor banyak masalah. Masalah di kantor lain ada, jo tetangga sabalah kita bermasalah. Anak bini istri mertua lain tak ada masalah, jodun sanak kandung kita kemudian bermasalah. Masalah-masalah yang demikian itu mendatangkan kesusahan, susah payah, maka mesti kita butuh perjuangan di dalam hidup, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka di dalam kesimpulannya Syekh As-Sa'di mengatakan,
wa annahu yanbaghi lahu an yas'a fi 'amalin yurihihi min hadhihi syada'id. Karena hidup ini sudah dilabeli dengan kesusahan, susah payah, mestilah dia melakukan sesuatu agar nanti dia bisa istirahat dari segala bentuk susah payah itu. Di mana ketika sudah melangkah kakinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ hidup kita baru ndak kesusah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Lah masuk dalam surga baru kita katanang di dalam kehidupan yang nanti akan kita jalani. Maka di atas dunia jangan ada yang merasa menyangko bisa hidup sanang di atas dunia. Tidak kan ada tu dah. Justru yang mesti dilakukan, lakukan amalan-amalan yang suatu saat akan membuat kita istirahat dari segala bentuk kesusahan itu. Dan itu payah, itu barek, itu butuh kesabaran, butuh perjuangan. Indak salamak kita lalok di malam hari kemudian jago di pagi hari. Indak itu jalannya do Bapak Ibu yang Allah muliakan. Di ayat yang selanjutnya nanti akan diceritakan justru jalannya al-aqabah, jalan yang akan kita tempuh supaya kita bisa selamat dari segala bentuk kesusahan adalah jalan yang sangat mendaki, terjal, susah untuk memilih jalan itu. Tapi supaya kita selamat dari berbagai kesusahan hidup yang sudah Allah takdirkan, tidak ada cara lain selain memilih jalan itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada manusia yang menyangka bahwa kekuasaannya, hartanya, dekingannya, jabatannya, kuasanya akan menyelamatkan kehidupannya, bahkan mengekalkan. Lupanya dengan kekuasaan yang ada di atas segala kekuasaan yang ada di atas dunia. Nyolupo dengan kekuatan yang kekuatan itu akan kekal bahkan ketika sudah musnah semua kekuatan yang ada di dunia. Ayahsabu allan yaqdir alaihi ahad. Kemudian Allah sindir, lupo kok inyo, dak kok tahu inyo bahwa ada kekuatan yang melebihi kekuatan dia hari ini, yang akan mengadili dia nanti, yang akan menghukumnya nanti, yang akan membalas segala amal perbuatan yang pernah dia lakukan di dunia. Apa contohnya? Dengan kekuasaannya dia halalkan segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan semua perbuatan yang dicela oleh agama ini, kaum muslimin rahimakumullah. Dia langgar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dengan uangnya, dengan kekuasaannya, dengan pangkat dan jabatan yang dimilikinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berapapun uang yang dia gunakan, ketika uang itu digunakan untuk kezaliman, melakukan perbuatan dosa dan segala bentuk kemaksiatan, menghilangkan hak-hak orang lain dengan kekuasaan yang dia punya, semua itu hanyalah jalan yang dia pilih menuju kehancuran, kaum muslimin rahimakumullah. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Betapa banyak uang yang sudah saya habiskan untuk kebahagiaan hidup, untuk kekekalan jabatan, untuk ketenangan keluarganya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam tafsir ini, Syekh As-Sa'di mengatakan, wa sammallahu ta'ala al-infaqa fi syahawat wal ma'asi ihlakan. Berapapun yang engkau keluarkan untuk segala bentuk kemaksiatan dan memenuhi hawa nafsumu, ujung dari semua itu adalah kehancuran, kaum muslimin rahimakumullah. Allah magih nama setiap pitih dan keluar untuk nafsu, syahwat, keburukan, dosa, kezaliman, kemaksiatan, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutnya dengan ihlak.
jalan menuju kehancuran. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Dia merasa kuat sendiri, dia merasa hebat sendiri, dia merasa berkuasa sendiri. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah mata yang dia pakai untuk melihat kehidupan dunia, keindahan dunia hari ini adalah mata yang kami yang menciptakannya? Itu sindiran Allah Subhanahu wa taala. Nyo pakai matonan kami agih kata Allah untuk melakukan berbagai kezaliman di atas dunia. Lupa kok inyo mato tu kami nan membuat. Nyo gunakan tangannya, nyo gunakan kakinya, nyo gunakan segala fasilitas yang Allah berikan. Yang idealnya digunakan untuk ketaatan kepada Allah, tapi dia gunakan untuk kemaksiatan dan menentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Lupa kok inyo. Walisana wa syafatain. Dengan mulutnya, dengan suaranya, dia lakukan berbagai kemaksiatan, dia lakukan berbagai pelanggaran. Lupakah dia bahwa lisan, lidah dan dua bibir yang dia gunakan itu kami yang memberikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah menyebutkan lidah dan dua bibir karena memang dengan lidah dan bibirlah kemudian kita sempurna untuk berbicara, kita sempurna untuk ingin mengatakan apa yang kita inginkan. Coba bayangkan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana rupa kita kalau bibir ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lidah kita tidak sesempurna ini, bagaimana mungkin orang lain akan mengerti apa yang ingin kita sampaikan? Lil jamal wal basar wan nut. Allah ciptakan lidah, Allah berikan bibir supaya indah kita dalam pandangan mata manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, itu secijek nang kita pikiran dulu lah dak pantas kita hidup lalu tidak bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Rusak penglihatan, rusak mata, berapa pitih nan dikeluarkan supaya bisa menceliak balik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadir ambo dalam pengajian kelompok orang-orang tua, alumni jamaah haji Jarwal Taisir hari Minggu patang, binaan Buya Ayahanda Gazahar, ayahnya Buya Gus Rizal Gazahar. Dalam pertemuan itu ambo takwik mendengar ceritanya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang ambo sampaikan akhirnya dak tentu kaji nan ambo sabui setelah ambo mendengarkan cerita Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu alami di hari tua. Kok bolehlah kita bakandak ke Tuhan, ya Allah, jangan diagih lo ambo masa tua lain. Co itu mana penderitaan yang ada di hari tua. Ada yang menukar cincinnya karena cincin jantung yang dipasang patang tak berfungsi leda. Ada yang mesti diputus kabel kecilnya ke jantung tu karena kabel kecil tu tak berfungsi leda Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ada yang mesti diganti beberapa organnya dengan alat dari luar dan itu menghabiskan dana puluhan juta bahkan sampai ratusan juta. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, kalau itu pun akhir kehidupan kita nanti sungguh tidak layak kita hidup lalu membelakangi syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang stroke tapi lai datang juga ke pengajian. Ada yang lah payah berjalan lai tiba juga. Ada yang dak tadanga dek beliau le dah. Bakok datang juga kalau dak tadanga pengajian tu mangai bu kamari. Ambo bakumpul dalam majelis ilmu ko buya lah tanang juga batin ambo. Saya Allah boleh. Tak terang le dah. Kak kareh pada itu nyokecen kita bercakap di rumah buya tu ada orang itu. Syuyukh kok kan episode terakhir dalam kehidupan kita. Thumma litakunu syuyukh. Kalau mula di atas 40, 50 itulah syekh namanya tu. Lah tua. Jadi kalau ada orang membo kita syekh jangan gadang lu hati, bakecen lu buya gadang kiai kuat.
Kumpul dalam hati gaib, habis tu maksudnya. Duduk syekh. Kita lah senang. Berarti kita diimbau syekh. Padahal di antara maknanya adalah orang gaib. Orang gaib duduk lah lai. Tagak lama-lama panik lutut duduk. Thumma litabluhu ajalam musamma. Kemudian menunggu-nunggu waktu yang sudah ditentukan. Nah, jadi walaupun mumbang jatuh kalapo jatuh, tapi setelah tua ko menunggu hari lainnya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Menunggu hari selesai duit di atas dunia baru. Sudah itu duit di alam kubur oleh. Walaupun berbeda pendapat ulama tentang iliyin dan sijin tu, tapi di antara maknanya adalah kok eloknya di atas dunia arwahnya diletakkan di iliyin, kok buruk perangai di atas dunia diletakkan di sijin. Tu balo bedo nanti tu buya. Wallahu a'la wa a'lam. Kita sama-sama belum pernah mencuba alam itu Bapak Ibu Allah mulia. Sehingga untuk menyelamatkan diri dari segala bentuk kesusahan yang sudah dialami dan yang akan dialami, wahadainahun najdain, kami berikan dia dua jalan, kami berikan dia dua pilihan. Dalam ayat lain, wahadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura, kami berikan dia dua jalan. Bisa jadi dia pilih jalan berterima kasih kepada Allah, lalu dia hidup dalam ketaatan bagaimanapun keadaan yang sedang dialami, atau dia memilih jalan kufur, sekedar menyenangkan syahwatnya, sekedar menikmati kenikmatan yang sementara. Solat idak laidah, mengaji idak laidah, menutup aurat indak laidah, zikir apalah lain. Dia hidup hanya sekedar untuk memenuhi keinginan syahwatnya. Allah katakan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Nan ingin beriman, berimanlah. Nan ingin taat, taatlah, pilihlah. Yang ingin kufur, kufurlah. Yang ingin berbuat dosa, silahkan. Inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula, fa in lam tastahi fasna' ma syi't. Kalau manglabih rasa malu di dalam hati, karajuanlah hapunan ketujuh di atas dunia Bapak Ibu yang Allah mulia. Apa dia itu buya? Al haya'u yuqarrinu bil iman. Karena malu dan iman tu saling menyangkut. Idza nuzi'a ahaduhuma nuzi'al akhar. Kalau malulah hilang, iman otomatis hilang. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka jangan padiakan anak cucu kita menjadikan panutan tu orang-orang yang tidak punya rasa malu. Jangan dibiarkan istri kita, suami kita, anak cucu kemenakan kita menjadikan ikutannya orang-orang yang tidak punya rasa malu, terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencari pitih, kita ikuti orang yang tidak punya malu. Untuk mencari kedudukan, kita jadikan panutan orang yang tidak punya malu. Asa malunya tidak ada, imannya hilang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, indak kecocok bagai jo kita modeli duitnya dah. Tidak kecocok bagai jo syariat kita. Apa carinya mencari pitih sampai bisa sakayo-kayo itu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Oleh karenanya ada dua jalan yang Allah berikan, silahkan kita pilih. Falaqatahamal aqabah, tapi banyak orang yang tidak bisa memilih jalan menuju tempat yang di tempat itu kita bisa istirahat dari segala kesusahan. Kenapa hendaknya pilih jalan itu? Karena jalan itu mendaki. Itu perumpamaannya Bapak Ibu. Jalan itu mendaki. Susah jalan tu barek kalau itu yang kita pilih. Tapi itulah yang mestinya nan dipilih kalau kita ingin selamat dari berbagai kesusahan hidup sejak kita lahir sampai kita nanti dibangkitkan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma adraka mal aqabah.
Bantu apa jalan yang susah itu? Bantu apa jalan yang sulit itu? Fakku raqabah. Di antaranya adalah kok punya kita pitih banyak pakai pitih itu untuk membebaskan budak-budak, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Pakai pitih itu untuk membebaskan tawanan-tawanan muslim yang sedang ditawan oleh orang-orang kafir. Di kampung kita, di negeri kita, dengan izin Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, lain dak kadoh rasa-rasanya budak atau tawanan. Dengan izin Allah, sekali lagi yang mau sampaikan, dengan izin Allah dan rahmat Allah, rasa-rasanya lain dak kadoh budak atau tawanan-tawanan perang di kita, Bapak Ibu. Tapi kalau mencalik di negeri sebelah, di negara tetangga atau negara-negara muslim lainnya, sampai kini masih ada, Bapak Ibu, orang-orang yang menjadi tawanan perang. Bakok barek jalan itu, Ustaz. Bakok kaidah. Kita nan payah mencari pitih, kita nan payah bakureh, pagi jo patang, bahkan sampai malam, pagi lo balik baru ke rumah, terkumpul pitih. Setelah itu kata Allah, pakai pitih tu untuk membebaskan budak-budak atau orang-orang yang menjadi tawanan perang. Magih ko barek, Bu. Magih ko barek. Karena memang diri ko, di antara hakikat diri itu memang al-anfus asyuh, susah untuk memberi, itu di antara karakter diri, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Indak sakancang manarimo badan ko berjalan kalau disuruh untuk magih. Tapi kalau ke manarimo dari mano saya tiba kita insyaallah. Tapi kalau untuk magih nan di sebelah rumah pun berat kaki untuk melangkah. Tapi supaya kita ketahui, Bapak Ibu, jalan yang barek itulah jalan yang akan melepaskan kita nanti dengan izin Allah dari segala kesusahan, susah payah dan penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan, baik di dunia atau sampai ke akhirat kelak. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau memberi makan orang-orang yang sedang butuh pada waktu keadaan-keadaan yang memang ekonomi sulit, mata pencarian payah. Mungkin kalau kini masih masuk mah, Bapak Ibu yang Allah mulia. Yang tarasobana dek kita setahun 2 tahun yang lalu, iyo hilang mata pencarian sado dek gara-gara pandemi COVID-19 ko, Bapak Ibu yang Allah mulia. Tapi lo tahu kini le kada varian baru lah tiba. Tadi patang ambo bercerita aja dokter. Bu dokter, ya. Lah mulai gata-gata kerangkungan ambo dokter. Lah mulai tersumbek-sumbek hidung. Bisa ambo resepkan ubek untuk ambo? Ustaz, mungkinlah positif lo tuh Ustaz. Karena di negeri kita, kami di Sejunjung lah ada beberapa orang non positif. Begitu sejak beliaunya, entah positif flu, entah yo positif omikron kok. Gitu nak lo tahu dong. Entah positif batuk, entah positif tersumbek hidung, nan jaleh positif. Itu nan positif. Rawat. Sehingga dek positif kola banyak, jamaah haji harus lo kini kok naknya jamaah haji terdaftar sebagai pengguna BPJS aktif. Aida yo kata buya, wallahu alam lah tuah. Ada sih jalannya untuk kita masuk ke BPJS. Jadi nak menunggak kau nak haji bayarlah capek BPJS tu. Kalau nak bisa. Bahkan mau urus surat-surat pakai BPJS tu. Alasannya untuk kesehatan kita juga. Alasannya kau kok masuk-masuk saya dirawat saya di rumah sakit besok lah ada BPJS. Barek tu Ustaz, barek Bapak Ibu. Kita kok entah kabaloi duit kita setahun atau 2 tahun yang akan datang. Tapi perintah Allah agih makan orang yang lebih susah loi duitnya daripada kita loi. Barek tu. Tak murah dah. Punya kita barek sebulan 7 karuang. Tetangga sabalah tak makan dah. Dan di muka di sebelah lain lah dak lo karajo lai dah.
Agih sebelah sekarung, agih ke sebelah lain sekarung, agih sebelah lain sekarung. Tinggal 4 karung untuk kita ni. Tu kalau di belakang lain tak susah lah tu. Kalau susah lo di belakang, tambah lo 2 karung lagi ke belakang. Tinggal 2 karung untuk kita ni. Barek tak tu kira-kira? Barek. Makanya Allah sampaikan Al-Aqabah. Jalan itu jalan yang berat. Ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatil nar bis syahawat. Kalau jalan-jalan menuju surga, ia sesuatu nan susah kita untuk menerimanya. Makarih, tak suka kita nak. Tapi lah ditakdirkan, lah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju surga tu jalan yang diri kita, jiwa kita pada hakikatnya tidak ketuju nak bentuk-bentuk itu dah Bapak Ibu yang Allah mulia. Tapi kalau jalan menuju neraka, syahwat, musik, bergoyang, berjoget, melala, lalok dari pagi sampai pagi lo lihat. Tak ada sembahyang zuhur, tak ada sembahyang asar, tak ada sembahyang maghrib, tak ada sembahyang isya, tak ada sembahyang subuh, tak ada infak, tak ada sedekah, tak ada zakat, tak ada menolong orang. Awak sana awak fikir. Kira-kira itu jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang syahwat kau memang susah. Dibayar maha pun di kaluan pitihnya tu Bapak Ibu yang Allah mulia. Lah jalan ke neraka kau mau narkoba, mau merampok, mau pelacuran, mau sogok menyogok, itu kan jalan ke neraka sado tu. Keluar pitih 10 juta, 20 juta, bahkan ratusan juta. Syahwat itu nan ketujuhnya Bapak Ibu yang Allah mulia. Itu nan ketujuh. Makanya zahirnya bantuk-bantuk menyenangkan, tapi pada hakikatnya kata Allah tadi dah tegaskan, jalan menuju kehancuran hidup dunia sampai ke akhirat. Sedang lama lalu ada perintah Allah untuk solat tahajud. Barek tu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Baru kalau kita jam 3 jam 4 adalah perintah Allah cik lain. Rak'ataini qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Setengah hampir kau dapatlah jaga lo balik. Jam 4 jaga lo balik. Setengah 5 minimal mana jaga lah. Adalah 2 rakaat yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Baru kan selesai, kini kan 5:30 baru selesai solat subuh kita baru. Bahkan 5:30 lewat saparampe. Jam kantornya tak berubah tu dah. Jam kantor indak berubah. Lah pai lo kita ke kantor balik. Lah siap-siap lo balik. Zuhur beko harus sembahyang lo balik. Baru pulang di rumah asar solat lo balik. Sudah tu ke masjid lo balik. Barek. Tapi itu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak iyo ingin lapeh juga dari segala bentuk kesusahan itu. Kalau nak idak, pilihlah. Yatiman dha maqrabah. Anak yatim. Kalau berkumpul di sini tu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yatim iyo pula, dun sanak kita iyo pula. Anak yatim ko rato-rato kurang kasih sayang, kurang piti, kurang bekalnya. Dha maqrabah, badun sanak lo jo awak lai, bantu selesaikan kehidupannya. Au miskinan dha matrabah, atau orang-orang miskin yang sangat susah. Jadi duit koyo untuk memberi aja nya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Mencari untuk memberi, mencari untuk menolong orang-orang yang berada di sekitar kita. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk berada dalam kesabaran dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di antara karakter hidup orang-orang penghuni surga itu
Dan itu karakter Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Kalau kepada orang kafir memang tegas, tapi kalau awak sama awak, mohon maaf, mungkin berbeda panjang jangguiknya, mungkin berbeda panjang serawanya, mungkin berbeda gurunya, mungkin berbeda manhajnya, mungkin berbeda kiblat keilmuannya, tapi masih satu dalam keimanan kepada Allah, masih satu takbirnya, masih menghadap kiblat yang sama, masih punya rukun iman yang sama, rukun iman yang sama, rukun Islam yang sama. Maka wajib bagi mereka untuk hidup dalam kasih sayang, hidupnya di dalam kasih sayang. Itu karakter orang-orang yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai salah pakai. Samo-samo kita tegas, kita kareh, bahkan naudzubillah, saling menjelekkan, saling melemahkan, saling membuka aib, padahal kita mengaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lil khalqi wa tawassaw bil marhamah lil khalqi, untuk semua makhluk sejatinya, tetapi wabil khusus untuk semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dicalik hati kau dari kini, meskipun tak pasti Bapak Ibu, hati awak penuh dengan kasih sayang atau penuh dengan kedengkian, iri hati, hasad dan kebencian. Kalau penuhnya dengan kasih sayang, insya Allah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan terbebas dari segala kesusahan-kesusahan yang tadi sudah digariskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hati kita penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian, penuh hasad, tak mungkin dah Bapak Ibu. Tak itu sifat orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah dah. Tak begitu dah. Kalau itu yang terjadi, mestinya kita merenung kembali, kenapa ilmu yang ambo dapet malah membuat ambo menebarkan kebencian dan kerusakan sesama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah masuk waktu Ustaz. Alun lain. Min i'ta'i muhtajihim wa ta'limi jahilihim. Apa model bentuk kasih sayangnya? Kok adonan butuh di antara kita, tolong. Tak bertanya lo dulu manhajnya apa? Ustadznya mana? Sumbayangnya di masjid mana? Tak itu nak ditanya dulu. Beriman tak kepada Allah? Iya. Susahnya? Iya. Tolong. Ditolong. Itu karakternya Bapak Ibu yang Allah mulia. Wa ta'limi jahilihim. Kalau adonan tidak tahu, dia tahu elok-elok. Bukan dicerca, bukan dimaki, bukan diumbar-umbar aibnya, tetapi orang beriman itu berkasih sayang, datang kamari. Buya, Ustaz, kawan, Pak, Mak, Da, Uni, Iko salah koda. Sejauh yang ambo tahu, sejauh nan kim ambo pelajari, apa nanuda jauh ni kerajuan kau salah dalam pandangan syarah kita. Mohon maaf ambo magih tahu landasan Al-Quran dan Sunnah, tapi landasannya adalah landasan kasih sayang, bukan mencari-cari aib saudara kita. La tahasadu wala tabaghadu wala tanajashu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da wa kunu ibadallahi ikhwana. Tidak boleh hidup saling dengki, saling iri, saling membelakang, saling membenci, saling membuka aib, saling menebar keburukan, saling mencari-cari kesalahan. Itu bukan karakter orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlanjur itu kini Buya, sehingga kami heran lo Buya. Buyanan niko mambiak keburukan buyanan di sebelah, buyanan di sebelah mengumbar keburukan buyanan di siko. Ba kami le Buya, matian HP itu.
Matian TV tu matian. Supaya ndak rusak hati kau Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kita datang ke masjid kau ingin damai. Kita datang ke masjid ingin belajar agama supaya tenang kita menjalani hidup berkasih sayang Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kau ada ndak tahu, aja tahu. Kalaupun ada berbeda, kita kalau hati kita lai salim, bersih, suci, jangankan perbedaan yang ketek-ketek Bapak Ibu, gadang bana perbedaan kita akan tetap hidup saling hormat, saling menghormati, saling menghargai perbedaan pendapat. Karena memang tak bisa kepalonan sama hitamnya, pendapat lain. Jangankan orang lain, anak kandung kita yang melahirkan, kita yang merawat, ketika kita ingin sampaikan sesuatu berbeda pendapat kesado Bapak Ibu yang Allah muliakan. Apalagi umat nan di atas dunia kok tak mungkin ada dalam satu pendapat nah. Tapi kalau landasan kasih sayang, saling mengikatkannya dengan kasih sayang, hidupnya dengan kasih sayang karena Allah, insyaallah tidak akan mengumbar aib, tidak akan membuka keburukan. Karena nanti di surga tu tak ada nama dia itu orang dia Bapak Ibu. Nam pembusuk-pembusuk hati kau tak masuk ke dalam tu. Nan mengklaim-klaim inyo seseorang dan selamat dan lain susah, tak akan masuk ke sini. Yang ada di dalam perkataan illa qilan salaman, selamat, tenang, damai. Karena surga itu rahmat Allah. Di situ kasih sayang Allah dikumpulkan saudara. Berbeda tabalik jo neraka, seluruh kemarahan Allah lah dikumpulkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Setiap ada tangan menggapai nak keluar dari neraka, dicampakkan balik ke dalam. Wa qila lahum, dan disampaikan kepadanya, dzuku, rasakan sekarang azaban naril lati kuntum bihi tukadzibun. Panik orang mainan dulu tak percaya tentang azab Allah. Tiba hari kini rasakan apa yang dulu kalian pernah dustakan di dunia. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bi ayyahutha ba'dahum ba'dhan 'ala al-inqiyad lidzalik. Apa bentuk kasih sayang, apa bentuk kesabaran yang diberikan. Kok adon dan susah di antara kita, kalau dak kata tolong, minimal kata-kata kita membangkitkan semangatnya, memberikan harapan baru. Memang sedang dirundung kesusahan kawan kita, tapi jangan sampai muncul kita kok menambah barek loh. Bahkan dengan apa yang terjadi kini, Bapak kabar dah, ayo gak batuk-batuk Omikron, tambah susah di kawan dah. Ai batuk biasanya tu. Minum selah lemon jo kecap, insyaallah hilang batuk nah. Tak ada tolong dak kita dah, tapi minimal mulut kita tetap memberikan ketenangan dan kedamaian kepada kawan. Latih saya badan dan lah 2 hari koyang tipus nah. Entah di mana sekolah, di mana belajar lah tipus sewak sekali. Kita dek orang panakui lah mati dek takui dah. Dek latih mana kerajo dak. Istirahatlah dulu, minum vitamin, mudah-mudahan kuat balik bersama-sama kita sembahyang balik di Masjid Agung. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi orang-orang yang punya karakter itu insya Allah itulah orang-orang yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah akan kita lanjutkan setelah salat isya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.